Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taniana Herawati dari kelas T4303. Di sini saya akan mereview hasil tugas akhir mengenai usulan perbaikan untuk minimasi defek pada produk sambungan T dengan menggunakan metode Six Sigma di PT XYZ. Selanjutnya yaitu latar belakang. Dalam meningkatkan produktivitasnya, perusahaan harus mempunyai sistem produksi yang baik guna mencapai output yang sesuai dengan keinginan pelanggan dengan proses yang terkendali. Pelanggan menginginkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan harapannya pada suatu tingkat harga tertentu yang menunjukkan nilai produk tersebut. Di sini PT XYZ pada divisi produksi bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi pipa dan sambungan pipa. Berbagai jenis sambungan pipa yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi kebutuhan baik desain maupun sifat fisik yang dipersyaratkan. Nah, spesifikasi kebutuhan yang dipersyaratkannya itu antara lain tahan tekanan, tahan panas, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan customer. Selanjutnya, di sini merupakan data permintaan pelanggan pada historis perusahaan pada tahun 2016 di bulan Januari hingga bulan Desember. Dapat dilihat pada tabel bahwa produk sambungan T ini memiliki ketidaktercapaian lebih sering dibandingkan dengan double socket. Pada tahun 2016, produk sambungan double socket ini mengalami ketidaktercapaiannya itu selama 1 bulan saja. Sedangkan untuk produk sambungan T ini ketidaktercapaiannya itu mencapai 6 bulan. Sehingga penelitian ini akan berfokus pada sambungan T. Selanjutnya itu ketidaksesuaian hasil produksi ini dengan CTQ menyebabkan produksi tidak diterima oleh pelanggan karena CTQ ini merupakan hasil dari keinginan pelanggan dan permintaan pelanggan. Nah, kejadian ini disebabkan dikarenakan adanya defect pada suatu produk. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi faktor utama penyebab terjadinya produk defect pada proses produksi sambungan T di PT XYZ. Yang kedua yaitu untuk memberikan usulan perbaikan yang dapat digunakan untuk meminimalisir penyebab terjadinya defect pada produk sambungan T di PT XYZ. Selanjutnya yaitu ada manfaat. Yang pertama yaitu untuk mengurangi defect yang terjadi pada produk sambungan T. Yang kedua yaitu untuk memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan defect pada T. Kemudian yang ketiga meningkatkan kualitas proses produksi sambungan T dengan menurunkan persentase defect. Selanjutnya yaitu input. Data jumlah produksi sambungan T periode Januari hingga Desember 2016 dan CTQ akan menjadi dasar. Data jumlah dan jenis defect sambungan T ini akan menjadi masukan dalam pengukuran stabilitas dan kapabilitas proses. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode Six Sigma, yaitu suatu metode yang mengkolaborasikan antara pendekatan sistemik dan sistematik dalam mengidentifikasi dan menghilangkan waste atau aktivitas-aktivitas yang non-value added melalui perbaikan secara terus-menerus. Langkah pertama dalam melakukan metode Six Sigma itu yang pertama ada define, yaitu yang pertama mendefinisikan dan menguatkan produk yang akan diteliti. Di sini produk yang akan ditelitinya yaitu mengenai pengurangan defect atau meminimalisir defect pada produk sambungan T di PT XYZ. Selanjutnya yaitu measure atau pengukuran. Di sini terdapat 2 pengukuran, yaitu pengukuran stabilitas proses dan pengukuran kapabilitas proses. Pada pengukuran stabilitas proses menghasilkan nilai CL yaitu 0,029, kemudian UCL yaitu 0,030, kemudian LCL 0,28. Nah, setelah dilakukan perhitungan
UCL dan LCL ini. Selanjutnya yaitu memetakan hasil perhitungan dengan sebuah peta kontrol. Yang kedua yaitu pengukuran kapabilitas proses. Nah, pada kondisi yang keluar batas stabilitas proses, ternyata memiliki nilai defect yang cukup tinggi, yaitu pada DPU-nya 0,027, DPO-nya 0,009, dan DPMO-nya 9141. Pada tahap selanjutnya yaitu analisis. Pada tahap ini yaitu untuk menganalisis produk dan jenis cacat yang sudah ditentukan pada tahap sebelumnya dengan diagram fishbone. Nah, hasil analisis penyebab terjadinya defect ini yaitu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor manusia atau operator. Kemudian ada faktor metode yaitu alat potong yang tumpul. Selanjutnya itu ada faktor metode yang kedua, yaitu pendinginan produk melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu usulan. Pada pemberian usulan ini menggunakan 5W1H. Yang pertama yaitu ketelitian operator. Pada kondisi existingnya, operator ini melakukan pemotongan sambungan secara manual dan sendiri. Kemudian pada watt-nya itu menghasilkan mengusulkan penambahan operator dalam melakukan proses pemotongan karena beban kerjanya itu besar. Kemudian Y, mengurangi produk defect saat melakukan pemotongan. Kemudian where, area kerja produksi sambungan T, when-nya itu sekarang, who-nya operator produksi, dan how-nya itu penambahan operator untuk mengurangi beban kerja dari operator itu sendiri. Penyebab defect yang kedua yaitu ada alat pemotong tumpul. Pada kondisi existingnya itu alat pemotong yang digunakan sudah tumpul dan susah untuk digunakan. Kemudian watt-nya itu untuk melakukan perawatan pada mesin potong seperti melakukan pengasahan pada alat potong setiap pergantian shift. Kemudian Y-nya menjaga kondisi alat potong agar memotong produk sambungan lebih bersih. Kemudian where-nya itu area kerja produksi sambungan T. When-nya sekarang, who-nya yaitu maintenance, how-nya yaitu melakukan pengasahan alat potong setiap pergantian shift sehingga alat potong itu tidak tumpul. Penyebab defect yang ketiga yaitu pendinginan produk melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Kondisi existingnya yaitu ketika produk keluar dari mesin welding, operator mendinginkan produk sambungan terlalu lama. Watt-nya itu melakukan pemotongan langsung ketika produk jadi keluar dari mesin welding. Kemudian Y-nya pemotongan produk saat keluar dari mesin welding lebih gampang dibandingkan produk yang keluar dari mesin welding dengan dibiarkan terlebih dahulu. Kemudian where-nya itu area kerja produksi sambungan T, kemudian when-nya sekarang, who-nya operator produksi, dan how-nya operator langsung memotong sambungan T yang keluar dari mesin welding. Selanjutnya yaitu output. Output dari penelitian yang dilakukan ini yaitu dapat mengetahui penyebab defect pada produk sambungan T sehingga dapat dilakukan perbaikan berdasarkan usulan yang ada. Sehingga defect pada produk yang diproduksi ini akan berkurang atau menghasilkan zero defect. Sehingga dengan hasil produk sesuai keinginan pelanggan dan sesuai standar, maka kepuasan pelanggan ini juga akan meningkat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pengolahan data analisis yang telah dilakukan, didapatkan 3 jenis defect pada proses pemotongan sambungan T, yaitu permukaan luar dan dalam pipa bergaris, permukaan pipa mengalami luka, dan pipa mengalami perubahan warna. Nah, penelitian pada defect ini merupakan suatu cacat yang perlu ditangani oleh perusahaan. Maka penelitian ini difokuskan untuk meminimalisir defect pada proses pemotongan sambungan T. Kemudian di sini merupakan faktor penyebab dari defect, yaitu terdapat 2 faktor.
Yang pertama, faktor manusia, yaitu konsentrasi operator, dan yang kedua, yaitu faktor metode. Yang pertama itu ada kesalahan pada alat potong, yang kedua itu ada pendinginan produk melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Sehingga usulan perbaikan pada prosesnya ini, yang pertama itu pada faktor manusia, yaitu menambahkan jumlah operator. Kemudian pada kesalahan pada alat pemotong ini, yaitu melakukan pemeriksaan pada alat pemotong pada setiap pergantian shift. Kemudian pada pendinginan produk melebihi batas waktu yang telah ditentukan, yaitu operator itu langsung memotong tea yang telah keluar dari mesin welding. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.